di Gereja Hati Tersuci Maria Katedral Manado. Hari ini Minggu tanggal 26 Oktober tahun 2025, hari Minggu biasa ke-30. Dengan penyelenggara liturgi pada misa yang kedua ini, SMP Katolik Santo Domenico Savio Bumi Beringin, dengan selebran Pastor Paroki Katedral Manado. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu pembuka. Bersukacitalah hai orang yang mencari Tuhan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajah-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersamamu. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, Kristus adalah sumber kekuatan dalam pemberitaan Injil.
Ia memperhatikan doa orang yang dengan sebulat hati berbakti kepada Allah. Dalam perasaan ketidakpantasan dan dengan hanya mengandalkan belas kasih Allah semata-mata. Kadang-kadang kita berdoa untuk memperlihatkan jasa-jasa kita di hadapan Allah. Dalam doa yang muncul justru adalah hal-hal yang baik yang telah kita perjuangkan, yang telah kita usahakan dalam hidup. Namun ternyata bukan itu yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita bisa berbuat baik, itu semata-mata karena Tuhan lebih dahulu telah berbuat baik kepada kita, maka tidak ada hal lain yang bisa kita buat selain bersyukur dan memuliakan Allah atas kebaikan-kebaikan yang kita terima daripadanya. Mari kita mempersiapkan diri untuk perayaan syukur ini. Kita mohon ampun segala salah dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba
Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karenanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau senantiasa mendengarkan orang yang berseru kepadamu dengan penuh iman dan kerendahan hati. Jauhkanlah kami dari sikap sombong yang justru membuat kami tidak terbuka akan rahmat-Mu, tetapi ajarilah kami kerendahan hati untuk mengakui kelemahan kami dan selalu mengandalkan diri padamu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Syirak. Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Ia tidak memihak dalam perkara orang miskin, tetapi doa orang yang terjepit didengarkannya. Jeritan yatim piatu tidak ia abaikan. Demikian pula jeritan janda yang mencurahkan permohonannya. Tuhan berkenan kepada siapa saja yang dengan sebulat hati berbakti kepadanya dan doanya naik sampai ke awan. Doa orang miskin menembusi awan dan ia tidak akan terhibur sebelum mencapai tujuannya. Ia tidak berhenti hingga Yang Maha Tinggi memandangnya. Sebelum Yang Maha Tinggi memberikan hak kepada orang benar dan menjalankan pengadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur.
orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka Ia lepaskan. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak ada seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya.
dan semua orang yang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang orang lain dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya demikian, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu dan aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit, melainkan menebah dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang itu pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
ibu bapak, orang-orang muda, adik-adik, saudara-saudari sekalian, selamat pagi dan salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya kira kita semua pernah melihat, bahkan pernah mengalami situasi di mana ada perselisihan, ada pertikaian, ada salah paham yang membuat orang kedua belah pihak itu berusaha untuk membenarkan dirinya dan pasti mempersalahkan yang lain. Karena mekanisme bela ego sebagai manusia itu selalu jalan dalam situasi konflik, pertikaian, selisih paham, maka manusiawi kalau dalam situasi itu kita berusaha untuk menjadi yang paling benar, sedangkan pihak yang lain disalahkan. Seandainya kita menjadi wasit atau penengah dalam situasi itu, lain kali juga sulit untuk menilai, mengukur pihak mana yang salah, pihak mana yang benar. Saya lama di seminari Kakaskasen sebagai pembina di seminari. Menarik bahwa di sana juga banyak kali anak-anak seminari bakalai itu. Dia jangan pikir di seminari biasa-biasa. Banyak anak-anak bakalai, apalagi anak-anak SMA. Maka dalam situasi itu lain kali ya ada yang selisih paham, berkelahi, dari lapangan sepak bola terbawa sampai di ruang kelas dan lain-lain. Begitu. Nah, paling gampang untuk melihat, mengukur siapa yang salah itu gampang. Jadi ketika dua itu dipanggil dan menghadap pastor, kesebiar jono, siapa yang paling banyak bicara, hampir pasti dia yang salah. Begitu. Jadi kalau ada dua yang salah datang menghadap, lihat jo, yang paling banyak bicara, yang paling banyak membela diri, hampir pasti dia yang salah. Dan terbukti benar. Sesudah diselidiki, oh ternyata ini yang banyak omong ini, ternyata dia yang salah. Saya tidak tahu di rumah, di keluarga, suami istri, kalau bakalai, kalau konflik, mungkin yang paling banyak bicara so dia yang salah. Saya tidak tahu. Anda bisa melihat, Anda bisa merenung dan ingat-ingat ketika di rumah ada konflik, kira-kira begitu ya. Itu pekerjaan rumah. Tapi inti khotbah saya bukan itu. Yang saya mau katakan adalah orang bisa membenarkan dirinya. Tetapi pertanyaannya, apakah yang benar menurut ukuran manusia adalah benar di hadapan Allah? Saudara-saudari yang baik, dalam Injil tadi kita mendengar kisah dua orang yang datang ke bait Allah. Yang seorang Farisi, pemimpin orang Yahudi, orang yang dikenal sebagai orang yang tahu tentang aturan-aturan hukum orang Yahudi, dan yang satu sebaliknya pemungut cukai, paling dibenci oleh orang-orang Yahudi, dimusuhi, dianggap sampah masyarakat, sebagai kaki tangan pemerintah Romawi yang menagih pajak dari orang-orang Yahudi pada waktu itu. Saudara-saudari yang baik, sepintas kita mendengar cerita ini mungkin agak heran dan bertanya-tanya, mengapa justru
orang Farisi disalahkan, dan pemungut cukai dibenarkan. Bukankah orang Farisi dalam doanya dia bersyukur kepada Allah? Bukankah dalam doanya dia memuliakan Allah? Bukankah dalam doanya dia mengungkapkan segala kebaikan yang telah dia buat? Bukankah itu yang berkenan kepada Tuhan? Saudara-saudara yang baik, sepintas memang kita punya pandangan seperti itu. Tetapi kalau kita renungkan lebih dalam, kalau kita perhatikan lebih detail lagi, maka kita pasti sepakat sama seperti Yesus yang kemudian tidak membenarkan doa orang Farisi ini. Karena coba lihat, dalam doanya sebenarnya dia tidak memuliakan Allah, tapi dia memuliakan diri sendiri. Tuhan, saya berpuasa, saya memberi sedekah, saya berdoa, saya bukan perampok, saya bukan pesina. Maka di hadapan Allah dia membenarkan diri, dia memuliakan diri sendiri. Dan yang lebih gawat lagi, dalam doanya dia mengejek orang lain. Dalam doanya dia merendahkan orang lain. Dalam doanya dia menghina orang lain. Ya, Tuhan, saya bukan perampok, saya bukan pesina, saya berpuasa dan tidak seperti yang satu ini. Bayangkan, saya tidak seperti pemungut cukai ini. Dalam doa dia masih menghina orang lain, apalagi dalam situasi harian. Pasti dia anggap semua orang lain tidak ada apa-apanya. Maka disitulah letaknya kenapa sikap orang Farisi ini tidak berkenan kepada Tuhan dan doanya tidak berkenan kepada Tuhan. Sebaliknya, si pemungut cukai, coba lihat yang dia tampilkan. Dia berdiri agak jauh, mungkin hanya di depan pintu bait Allah. Dia berlutut, tidak seperti Farisi yang berdiri tegak dalam kesombongan diri. Dan pemungut cukai tidak berani menatap ke atas karena dia merasa kecil, tidak berdaya, penuh dosa. Bahkan dia menepuk dada, dan hanya satu yang dia sampaikan, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Doa inilah, sikap inilah yang kemudian berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia tampil sebagai orang yang merasa diri tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tidak ada yang dia bisa banggakan, tidak ada yang bisa dia ungkapkan. Dia tahu dia orang berdosa. Dia datang semata-mata untuk membaharui dirinya, bertobat dan menerima pengampunan dari Tuhan karena kerendahan hatinya. Dan itulah doa yang berkenan kepada Tuhan. Sama seperti dalam bacaan pertama kitab Putra Sirak dikatakan doa orang miskin menembus awan. Miskin bukan tidak punya apa-apa, tetapi sikap hati dalam kerendahan, doanya dikatakan menembus awan, berkenan kepada Tuhan, layak di hadapan Tuhan, seperti doa si pemungut cukai dalam bacaan Injil tadi. Saudara-saudari yang baik, mari kita sekarang ini juga bertanya dalam diri kita, apakah dalam doa kita pribadi, apakah dalam ibadah kita di wilayah rohani, kelompok kategorial, ataupun dalam persekutuan kita hadir dalam Ekaristi, sikap saya seperti apa? Apakah saya datang membawa serta segala prestasi, nama baik yang saya banggakan di hadapan Tuhan,
atau saya datang dalam kerendahan hati, ketidaklayakan. Dalam ketidaklayakan itulah kita membiarkan diri sepenuhnya dibimbing oleh Tuhan sendiri. Seperti pemungut cukai tadi, membiarkan diri sepenuhnya dibimbing oleh kehendak Tuhan, dan dia yakin dosa-dosanya diampuni, dia layak di hadapan Tuhan, dan kemudian layak untuk menerima anugerah-anugerah Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudari yang baik, saya kira hal ini juga bagus kita hubungkan dengan hal-hal yang sekarang ini viral di media sosial. Ya, kalau kita perhatikan konten-konten para konten kreator di TikTok, di Facebook, di YouTube dan lain-lain, semua platform media sosial, ya lain kali orang tampil bersedekah, memberi, memperhatikan orang lain hanya supaya viral. Semakin viral, semakin banyak pendapatannya. Maka motivasinya tidak murni. Tujuannya bukan untuk keselamatan, tetapi memanfaatkan orang-orang miskin untuk konten demi sesuatu yang menguntungkan bisnis untuk dirinya sendiri. Saya kira kita mesti kritis juga, ya. Lain kali kita suka ikut like atau mengikuti sebagai follower. Ini mantap ini, ya. Padahal sebenarnya bukan itu tujuan. Ya, maka ketika orang memberi, ketika orang bersedekah, bukan semata-mata untuk kebaikan sendiri, untuk pujian bagi dirinya sendiri, tetapi semata-mata untuk kebaikan orang lain dan terlebih untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari, mari kita mohon dalam Ekaristi pada hari ini supaya kita diberi pencerahan, tapi terlebih diberi semangat yang baru dalam doa. Kita memuliakan Allah, bukan memuliakan diri sendiri, dan kita punya sikap kerendahan hati supaya membiarkan sepenuhnya Tuhan berkarya dalam hidup kita. Dalam sikap itulah kita yakin berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita, dan kita bagikan berkat itu kepada orang lain, bukan untuk popularitas diri, tapi untuk kebaikan dan keselamatan orang yang kita layani itu. Semoga demikian. Amin. Mari kita membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, marilah sekarang kita berdoa kepada Bapa di surga yang mendengarkan seruan orang-orang yang hina dina. Marilah berseru kepadanya. Bagi gereja, umat yang diselamatkan oleh kasih Allah. Ya Bapa, semoga gereja tidak menolak atau menjauhkan diri dari siapapun juga karena sikap kami yang sombong. Marilah kita mohon, Kristus Tuhan kami.
bagi pemimpin bangsa-bangsa dan para pegawai pemerintah. Ya Bapa, semoga mereka meneladan Allah sendiri dengan memberi perhatian khusus kepada orang-orang miskin dan yang terpinggirkan. Marilah kita mohon. Kristus, dengarkan kami. Bagi mereka yang berkecukupan dalam hal harta benda atau dalam hal bakat-bakat yang dianugerahkan Tuhan. Ya Bapa, semoga mereka tidak meremehkan sesama yang kurang beruntung, tetapi memakai kekayaan serta bakat-bakat mereka demi perkembangan serta pembangunan bangsa dan negara kami. Marilah kita mohon. Kristus, dengarkan kami. Bagi kita masing-masing yang hadir di sini, ya Bapa, semoga kami semua menyadari bahwa sebenarnya kami amat miskin di hadapan Bapa dan di hadapan saudara-saudari kami. Semoga hati kami terbuka untuk membaharui diri dengan bertobat terus-menerus. Marilah kita mohon. Kristus, dengarkan kami. Intensi misa kita berdoa dan bersyukur bersama dengan yang berhari ulang tahun dari keluarga Sanuri Wijiati atas hari ulang tahun yang kedua, atas ketambahan usia dari anak terkasih Gerardus Sanuri pada tanggal 23 Oktober. Semoga Tuhan selalu menyertai dia, menuntun dia selama perjalanan hidupnya, masa studinya, diberikan rahmat kesehatan dan kekuatan, dan semoga menjadi anak dengan pribadi yang lebih baik, lebih dewasa, serta berbakti kepada orang tuanya. Bersyukur bersama dengan anak Ofelia Maria Paendong yang merayakan hari ulang tahun yang ke-25. Semoga dalam kebahagiaan dan sukacita keluarga bersama dengan anak yang berhari ulang tahun ini sungguh-sungguh diberikan kekuatan, kesehatan, dan dalam perjalanan selanjutnya diberkati oleh Tuhan, agar segala cita-cita dan harapannya bersama keluarga dikabulkan oleh Tuhan. Bersyukur dan berdoa bersama keluarga besar SMP Katolik Santo Domenico Savio. Berdoa untuk kepala sekolah, para guru, dan para siswa agar dalam proses pendidikan, pembinaan, belajar mengajar sungguh-sungguh berjalan dengan sebaik-baiknya, sehingga anak-anak yang dididik di sekolah ini sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berkarakter yang baik, tapi terlebih anak-anak yang semakin beriman kepada Tuhan. Berdoa bersama keluarga besar Tarore Waworuntu, mohon keselamatan jiwa bagi Mama, Oma almarhumah Adolfina Katoce Waworuntu yang meninggal 19 Oktober 2025, dan almarhum Papa Opa Johan Tarore meninggal 30 Desember 2022. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam kerahiman-Mu kami percaya saudara dan saudari, orang tua dari keluarga besar Tarore Waworuntu ini
sungguh-sungguh dibersihkan dari segala dosa, kini mengalami kebaikan dan hidup yang kekal dalam persekutuan para kudus, dan dalam kebahagiaan surgawi mereka tetap bersatu dengan keluarga dalam doa dan pengharapan, supaya kelak mereka Kau satukan juga dalam hidup yang abadi. Marilah kita mohon. Kristus dengarkan kami. Tuhan Allah kami mengakui bahwa kata-kata indah tidak berarti jika tidak lahir dari hati yang bersahaja dan jujur. Bantulah kami agar perbuatan kami sama dengan kata-kata kami dan hidup kami sama dengan doa-doa kami. Dengarkanlah doa dan permohonan ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terimalah roti anggur persembahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah perlambang karya kami, suka duka hidup ini. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja. Terimalah ya Bapa, terimalah. Satukan dengan kurban Yesus Kristus Putera-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Pujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti yang kami persembahkan, usaha manusia yang bagi kami akan menjadi Dengan makanan. haru kita Pujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab serahkan dari kemurahan hidup kami kita yang tanpa arti. Semoga Tuhan nanti berkenan mewarnai hidup yang mati. Dalam Yesus kita berbakti, hidup kita jadi berarti. Tiada lagi warna yang suram, jiwa raga cerah
Semoga Tuhan nanti berkenan memberikan hidup abadi. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan semoga Engkau berkenan menunjukkan belas kasih-Mu kepada kami orang yang berdosa ini. Perkenankanlah kami mengalami buah karya penebusan Putra-Mu yang kami kenangkan ini, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Engkau telah menciptakan semesta alam dan mengatur silih bergantinya waktu. Engkau membentuk manusia menurut citra-Mu dan menempatkan seluruh alam raya yang megah ke bawah kuasa-Nya, agar selaku wakil-Mu Dia mengatur alam semesta yang Engkau ciptakan, dan selalu memuji Dikau karena besarnya karya-karya-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi
syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama-Mu. Anak domba Allah
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Amin. Laksana rusa menambah air, jiwaku rindu padamu. Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini. Kau jadi saudara
Kau selenggarakan, Kau sabarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini. Kau jadi saudara kami. Kalau Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini. Kau jadi saudara kami. Nyala hidup pengharapanku, lagu ini sampailah padamu. Raih Engkau sumber hidup abadi, di jalan hidupku percaya di Kau. Tiap masa, kaum dan bangsa menemukan terang dalam sabda-Mu. Putra-putri rapuh dan terpencar telah disambut dalam Putra-Mu terkasih. Nyala hidup pengharapanku, lagu ini sampailah padamu. Rahim kekal sumber hidup abadi, di jalan hidupku percaya di Kau. Tuhan pandang kita nan lembut dan sabar, lahir fajar masa depan baru, langit baru, bumi jadi baru. Roh kehidupan robohkan tembok penghalang. Nyala hidup pengharapanku,
Amin. Bergegoslah saatnya Tuhan datang. Lihat Putra jadi manusia. Beribu-ribu orang temukan jalan. Nyala hidup pengharapanku. Lagu ini sampailah padamu. Rahim kekal, sumber hidup abadi. Di jalan hidupku percaya di Kau. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu yang menyediakan mahkota keselamatan bagi kami. Semoga kami bertekun untuk saling bekerja sama mewujudkannya karya keselamatan-Mu, terutama bagi sesama yang lemah, miskin, dan menderita, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dua informasi untuk kita semua menegaskan yang dicantumkan dalam warta paroki ini. Pertama, pengumuman rencana nikah dibaca untuk kedua kali. Marcel Hariman, putra dari Mikael Hariman dan Alci Ambuliling asal Tahuna, dengan Beatrice Maria Poluan, putri dari Fandi Poluan dan Margareta Ratulangi, asal Paroki Hati Kudus Yesus Karombasan. Rencana pemberkatan hari Sabtu 1 November 2025 jam 10.00 di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria Manado. Barang siapa mengetahui adanya halangan nikah bagi calon pasangan ini, segera memberitahukannya kepada pastor paroki. Yang kedua, hari Minggu depan tanggal 2 November adalah misa pengenangan arwah semua orang beriman. Di paroki tetap ada jadwal misa seperti biasa, dan jam 2 siang ada misa dan pemberkatan makam di kompleks pekuburan Katolik milik Paroki Katedral Portacelli di Maumbi. Sekali lagi jam 2 siang ada misa dan pemberkatan makam. Terima kasih kepada kita semua yang telah ambil bagian dalam perayaan syukur hari Minggu biasa yang ke-30 ini. Khususnya terima kasih kepada penyelenggara misa, kepala sekolah, para guru dan pegawai, dan para siswa dan siswi SMP Katolik Dominico Savio Manado. Terima kasih kepada para lektor dan pemazmur, kepada animator, dan kepada para misdinar. Kita tutup Ekaristi ini, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.